Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farayati Rosida dengan NPM 1940402054 Lokal B2 Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zulfia Maka SHMH selaku dosen mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Baik, selanjutnya di sini saya akan mensosialisasikan tentang persaingan usaha. Berbicara tentang persaingan usaha, sebelumnya kita membahas terlebih dahulu apa itu bisnis. Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang kepada masyarakat yang tujuan utamanya ialah memperoleh profit. Di dalam menjalankan bisnis, tentunya kita tidak asing lagi dengan yang namanya persaingan usaha. Persaingan usaha ialah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa. Persaingan usaha tidak selamanya dipandang buruk, karena dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus-menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan. Dari sisi konsumen, mereka akan mempunyai pilihan dalam membeli produk dengan harga murah dan berkualitas baik. Di dalam persaingan usaha terdapat dua jenis persaingan, yaitu persaingan usaha yang sehat dan persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat ialah persaingan yang tidak merugikan orang lain, yang artinya tidak bersaing pada harga, namun mengedepankan kualitas produk atau jasa, dan juga tetap menjaga pelayanan agar konsumen mau datang kembali untuk membeli produk kita. Seiring dengan berjalannya usaha, para pelaku usaha mungkin lupa bagaimana bersaing dengan sehat, sehingga muncullah persaingan-persaingan yang tidak sehat, dan pada akhirnya timbul praktek monopoli yang hanya menguntungkan diri sendiri. Dan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Adapun sanksi yang diberikan apabila melakukan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat diantaranya yang pertama yaitu penetapan pembatalan perjanjian, yang kedua perintah untuk menghentikan integrasi vertikal, yang ketiga perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan praktek monopoli dan anti persaingan atau merugikan masyarakat. Yang keempat, perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. Yang kelima, penetapan pembatalan penggabungan atau peleburan dalam usaha pengambilan saham. Yang keenam, penetapan pembayaran ganti rugi. Yang ketujuh, pengenaan denda dari 1 miliar sampai dengan 25 miliar rupiah. Yang pentingnya berbisnis yang sehat di era new normal. Yang pertama, menciptakan suasana persaingan sehat dengan memiliki kesadaran atas etika bisnis serta tanggung jawab yang baik saat menjalankan bisnis. Yang kedua, kepentingan bersama. Lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, sehingga untuk mewujudkan tujuan atau meraih kesuksesan dalam menjalankan bisnis tidak begitu sulit. Yang ketiga, menciptakan kenyamanan dalam berbisnis. Mendorong pelaku bisnis untuk bekerja lebih optimal sehingga memberikan dampak positif bagi bisnis sehingga tercapainya tepat waktu. Strategi mempertahankan bisnis di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, beralih ke iklan digital. Di tengah pandemi COVID-19, sebagian masyarakat melakukan work from house sehingga banyak menghabiskan waktu di sosial media, sehingga sangat efektif sekali dalam mempertahankan bisnis menggunakan iklan digital, yang dimana hampir 80% masyarakat atau konsumen mencari berita ataupun informasi melalui sosial media. Yang kedua, drive-thru.
di mana masa pandemi COVID-19 kita dapat mengikuti protokol kesehatan untuk physical distancing, salah satunya drive-thru, layanan yang bisa digunakan untuk mendapatkan makanan tanpa harus keluar dari mobil. Yang ketiga, menggunakan jasa pesan antar. Pada saat sekarang, banyak sekali konsumen yang menggunakan layanan pesan antar dengan transaksi non-tunai, sehingga hal ini merupakan momentum kita untuk mendorong adopsi transaksi digital yang nyaman dan aman. Adapun kesimpulan untuk sosialisasi pada hari ini yaitu persaingan usaha tidak selalu negatif, tapi ada juga positifnya, di mana pengusaha dapat berinovasi dalam produknya serta strategi pemasarannya. Dan dapat kita ketahui juga, ketika ingin mencapai persaingan yang sehat, kita mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu, dan tetap selalu menjaga eksistensi produk, tentunya, serta selalu menjaga pelayanan. Pedagang yang menjalankan bisnis dengan konsep melayani publik sebaik-baiknya tidak akan takut menghadapi persaingan. James Cash Payment.